Oke, shalom Bapak Saudara dikasih Tuhan. Ini luar biasa ya, ketika tahu bahwa Father's Day dan ada juga ya posternya, sosmednya. Bukannya pada nggak datang, justru pada datang. Ini keluarga tertolong, bapaknya luar biasa, ibunya mendukung ya. Masa depan pasti cerah ya. Kita kasih tepuk tangan nih buat ayah ya dan istri yang udah bisa bantu mendukung ya. Shalom Bapak Saudara kasih Tuhan. Khotbah saya di hari Father's Day ini berbicara mengenai ya bapak, ayah atau hati bapak ya. Karena kita mesti sadar dulu nih Bapak Saudara bahwa respon kita atau sikap kita, tindakan kita sebagai anak ke ayah itu bisa bikin ayah itu jadi kapok, jadi ayah yang baik. Yang kapok langsung manggut ya kan. Mungkin waktu awal-awal bertemu, awal-awal berhubungan, awal-awal menikah, mungkin semangat. Tetapi dengan keadaan yang ada, bisa juga sekelilingnya. Makanya ini khotbah bisa untuk siapa aja, karena kita bantu ayah itu jadi ayah yang baik, kita bantu pria jadi pria yang baik, pria sejati, tergantung juga dari respon kita. Karena sikap kita sebagai keponakan, sebagai teman, sebagai istri, sebagai pasangan, bisa bikin saudara kita, teman kita, suami kita jadi malas atau mungkin trauma jadi ayah-ayah yang teladan, ayah yang baik, mempunyai hati yang tetap dijaga baik. Hatinya seperti hatinya Tuhan. Jadi yang butuh dengar khotbah ini bukan hanya ayah, tapi sikap kita di masyarakat, sikap kita di sekeliling seorang ayah. Kita bisa membantu melahirkan, membentuk suatu pribadi ayah yang hatinya masih tetap semangat, jadi teladan, hatinya tetap baik, punya hati Bapa seperti Allah Bapa, atau udah mulai lemah semangat. Nah, kita akan menghargai seorang ayah itu yang punya menjaga hatinya dengan baik. Kita mulai memperlakukan mereka dengan baik karena kita tahu bahwa kita sedang membentuk atau sedang menjatuhkan mereka. Ada studi dari National Fatherhood Initiative menemukan bahwa 81% dari ayah bisa jadi ayah yang menjaga hatinya ini baik atau hatinya hati papa ketika mereka tetap menikah dengan ibu dari anak-anak mereka. Ya. Jadi ada studi dari National Fatherhood Initiative menemukan bahwa 81% dari ayah bisa punya hatinya tetap baik, bisa jadi ayah yang baik. Itu ketika mereka tetap menikah dengan ibu dari anak-anak mereka. Jadi studi ini kita bisa bikin pasangan di kiri kanan kita ya yang tetap menikah itu jadi apa ya? Kita dukung mereka. Ya, kita dukung mereka, kita bawa diri dengan baik, kita bikin suasana lebih adem walaupun jadi teman mereka atau mungkin jadi anak atau jadi apapun itu. Kita juga belajar, ada firman Tuhan di awal itu. Kita baca firman Tuhan, kita belajar dari Nuh, baca bareng-bareng Kejadian 6 ayat 8, 34. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan. Di zaman ketidakpastian, kekhawatiran, dan seperti air bah perekonomian, kita sangat perlu belajar. Kenapa ketika orang lain tidak selamat, tetapi Nuh selamat. Dan Nuh seorang ayah. Apa sih yang dia lakukan yang orang lain gak lakukan? Karena kalau dia lakukan dia selamat. Nah kalau kita lakukan sekarang mestinya kita juga selamat. Karena Tuhan itu tidak berubah dan Tuhan tidak pernah berhutang. Nah Tuhan itu memilih Nuh dari segala orang manusia di penjuru bumi karena Tuhan tahu kondisi hatinya Nuh itu seperti apa. Kita mesti coba pikirkan. Mungkin khotbah ini hanya seglimpse atau hanya sekilas dari pandangan. Tetapi kalau kita bantu memikirkan, mungkin setiap dari kita mempunyai
satu pengalaman pribadi dengan kisah Nuh ini, di mana Tuhan melihat hati Nuh, Tuhan melihat ketaatan Nuh. Orang yang disuruh bangun bahtera, dia ngikut. Pada saat belum hujan. Orang yang berbeda, yang lain ikutannya tren, viral, FYP. Dia beda sendiri. Kalau kita mau hidup beda, kita pasti aman dari zaman ini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita coba perhatikan di hidup kita, apakah hidup kita itu ketika diperhatikan di mata Tuhan, apakah didapati ada kasih karunia? Hidup kita benar nggak? Hidup kita baik nggak? Karena di zaman kekhawatiran dan seperti apa ya, seperti air bah, geopolitik, inflasi, virus, kita ada kepastian di dalam Tuhan. Dan Nuh mengalami hal itu. Ketika dunia sangat, bukan hanya tidak pasti, dunia kiamat, tetapi dia selamat. Kenapa Nuh bisa selamat? Karena Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karena Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Karena orang benar jatuh berkali-kali. Orang benar bisa aja melakukan hal-hal. Ini bukan hanya benar, tapi tidak bercela. Benar aja sulit, apalagi benar dan tidak bercela. Tapi kalau kita benar, mau hidupnya baik, hidupnya aman, tolong dijaga diri kalau nanti kita perhatiannya. Nah itu bukan Sam, Ham, dan Yafet ya, itu pasti yang lainnya. Tapi ini bukti ya bahwa saya pelayanan dari SD jadi choir di gereja Protestan sampai hari ini, mungkin pelayanan 40 tahun lah ya. Udah banyak lah, mau main alat, gitar, bass lah, biola itu pernah saya coba gitu ya. Belum pernah sih mendapati hal seperti tadi. Ya, disinilah pertobatan para pria memang mengguncangkan ya. Sampai ada banyak kiriman dan nggak masuk akal loh. Coba kita udah ketemu banyak anak-anak, dan saya juga ngajar vokal di sekolah musik 16 tahun. Bahkan saya pernah khotbah di ibadah anak yang isinya 1.500 anak sekolah minggu. Belum pernah sih menemukan hal seperti tadi. Memang saya juga bingung mau diapain gitu. Karena dia juga belum ngomong, jadi saya juga bingung. Tapi ya itulah, makanya kita percaya dan kita sadar bahwa ketika pria bertobat, ketika kiri kanan atau istrinya atau pasangannya bikin pria bertobat, ada sesuatu yang besar terjadi. Karena yang nggak normal terjadi, berarti ada sesuatu yang terjadi, ya kan? Kalau kata anak saya, udah mulai nggak ada, kalau orangnya kata anak saya itu serangan katanya kan ya. Nah itu ya. Nah inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Bayangkan, God says He has seen that Noah is righteous before me in this generation. Noah was just blameless among the people of his time. Bayangkan, among the people of his time. Orang-orang di zamannya main sosmed, dia enggak. Masih gini loh, dia berbeda dengan orang lain di zamannya. Ya benar kan? Apakah kita sudah berbeda atau ikut dengan arus? Karena dunia apa ya, skenario dunia kiamat sudah banyak skenarionya, dan banyak dari kita yang punya hobi nonton filmnya, benar ya? Dari yang zombie ya, tahu ya? Dari yang virus, dari yang dulu Y2K, katanya semua digital bakal white, dan akhirnya kita hidup di dalam goa, dan akhirnya kita makin canggih malah smartphone ya. Dulu kayaknya lebih dumb phone ya. Apapun itu skenarionya, tapi kita belajar bahwa kita butuh Tuhan. Karena di tengah air bah, Nuh selamat. Kenapa Nuh selamat? Karena dia hidup itu benar dan tidak bercela di antara orang-orang di zamannya. Bayangkan,
Jadi orang lain melakukan A, dia B. Ya memang hati-hati dengan apa yang terjadi yang biasanya kiri kanan kita lakukan. Karena Nuh biasanya tidak melakukan itu. Yang lain lagi sibuk dengan kerjaan, dia bangun bahtera, bayangin. Yang lain lagi bergumul mau baca Taurat, mau baca firman Tuhan, dia mendengar suara Tuhan dan menaatinya. Ayo kita kejar ketinggalan, karena sudah tinggal 3 bulan lagi kita beralih dari the year of acceleration, hari dimana akselerasi Tuhan itu akan mempercepat setiap langkah kita yang selama ini bikin kita ketinggalan. Sesuatu yang kita pikir kita butuhkan, kita perlukan, Tuhan perlu bela kita udah doakan lama, kita pergumulkan, tapi tidak sesuatu itu terjadi. Tetapi dalam 3 bulan ini, ayo kita kejar. Apakah kalau kita sudah lebih baik lagi dari Nuh, mestinya itu baik-baik aja. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Jadi dia nggak sama, dia beda. Dia benar, yang lain enggak. Dan dia benar dan tidak bercela. Blameless, bayangkan. Blameless. Nggak ada yang bisa disalahkan. Nah kalau kita bisa hidup kayak gitu, segala sesuatunya aman. Ayah aman kalau happy wife, happy life, ya benar ya. Ya ini kalau good husband juga good life, ya benar gak? Kalau nggak nakodanya berantakan, kita kemana? Nggak jadi turun ke bawah makan, ya kan? Nah, Nuh dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah bayangkan, jadi kalau kita mau selamat di tengah air bah, inflasi, ya kan, resesi, ya kan, segala macam, ya kan, atau kalau nggak badai digitalisasi, ya kan, AI. Kalau kita mau selamat, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dia bukan hanya baca firman Tuhan, berdoa puasa, dia bergaul. Jadi dia punya hubungan sama Tuhan. Dia tidak melakukan dosa bukan karena dia takut sama Tuhan aja, tetapi dia punya hubungan sama Tuhan. Beda ya, ketika kita ada perayaan atau ada ulang tahun atau ada hari raya, kita datang ke rumah orang, kita kasih bingkisan. Itu karena kita harus atau karena kita punya hubungan? Benar nggak? Kalau kita ke anak kita kan kita punya hubungan. Anak kita nggak pesta sendiri ya. Jadi tiba-tiba jam 12 malam dibikin pesta di kamarnya, enggak kan? Tapi kenapa kita pusingin dia, kita kasih kadonya, kita minimal kita doa bareng. Kalau lagi nggak ada budget buat beli kado atau cake, kita doa bareng, happy birthday, ya kan? Apapun bisa ditusuk lilin nih zaman sekarang ya. Iya, pokoknya malam-malam tusukin aja lilin sejak palanya, ya kan? Tusukin lilin dan kita tiup dan kita berdoa, ya kan? Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi dia dekat lagi dan lagi, ada komunikasi. Apa-apa ditanya sama Tuhan, bukan tinggal udah mau meninggal di rumah sakit baru Tuhan. No, sehari-hari dia bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang, bukan 4 orang tadi, 1 udah keluar. Sem, Ham, dan Yafet. Dan kita baca firman Tuhan bahwa di Nuh ini kita belajar bahwa Tuhan perhatikan cara kita hidup dan Tuhan nilai cara kita hidup. Karena kalau dinilai baik, kalau diperhatikan baik dan tidak bercela, benar dan tidak bercela, maka aman. Nah kita mau menjadi ayah, kita mau jadi pria, kita mau menjadi pemimpin dalam keluarga. Gimana keluarga kita selamat? How to protect our family di tengah badai kayak gini. Nah ini mungkin ada beberapa dari kita, aduh saya masih single kok, pembahasannya ayah kejauhan misalnya kan. Ya pilihlah calon ayah yang mendapat kasih karunia dari mata Tuhan. Pilihlah calon ayah atau jadilah calon ayah yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Atau jadilah pria yang hidup bergaul dengan Allah. Ya, jadi itu kalau kita mau selamat, karena God bless and protects those who listen to and obey God. Orang yang mendengarkan dan menaati. Jadi jangan pakai cara dunia Bapak Saudara. Karena cara dunia berapa banyak orang yang meninggal begitu aja. Salah satu founder atau yang developer, pemilik game yang terkenal itu baru aja
memakai Ferrari kurang kenceng, dia upgrade lagi, dia remap lagi. Saking kencengnya keluar dari terowongan, ya namanya terowongan gelap, pas keluar terang kan bingung, langsung dia tubruk itu tebing di depan terowongannya, meninggal dadakan. Jadi kan lucu kan, tadi nggak punya uang buat beli Ferrari, sekarang punya uang buat beli Ferrari kurang kenceng katanya, dikencengin lagi kan, meninggal saudara. Jadi kadang-kadang orang suka cari-cari sendiri sih ya Wil ya, yang ada nggak bisa dinikmati, tetapi ditambah-tambah lagi. Waduh. Kita mesti lihat bahwa kalau kita mau bantu pasangan kita, suami, ayah, itu bisa jadi orang yang benar dan tidak bercela. Ya nggak ada suami, nggak ada pria, nggak ada manusia yang berkeputusan, oke, saya mau hancurkan pernikahan saya. Nggak ada. Tetapi kenapa bisa banyak orang mengalami kesulitan ketika menjalani hubungan? Karena yang namanya dosa itu progresif, Bapak Saudara. Kesalahan-kesalahan kecil kalau dibiarkan, dia bisa seperti jamur yang susah dicabut akarnya. Awalnya cuma lihat doang, lama-lama sampai mati ketagihan. Jadi memang itu series progresif, dosa itu progresif. Makanya kalau ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, yang tidak benar, yang itu udah pasti blameful atau itu bercela di hadapan Tuhan, kita mesti stop lakukan di siang hari ini. Karena pengertian progresif adalah suatu perubahan yang terjadi sifatnya biasanya maju, meningkat, meluas, berkelanjutan, bertahap selama periode tertentu, baik secara kuantitatif atau kualitatif. Itu kalau dari kamus ya. Nah, kita mesti get ahead of the game. Kita mesti pikirin kayak main catur. Sebelum musuh melangkah, kita mesti coba taruh strategi. Strateginya adalah place safeguards in place before you need them. Sebelum kita butuh, kita jaga. Mari siapkan langkah pencegahan di awal. Mungkin keluarga kita atau diri kita atau partner kita bisa diandelin, tetapi mungkin kita bisa revisi rencana kita liburan sama siapa. Atau kita mesti hapus semua akses apps tertentu di handphone kita yang membuat kita tidak seperti tadi, nggak ada kasih karunia di mata Tuhan, hidupnya jadi bercela di hadapan Tuhan, jadi nggak bergaul sama Tuhan, tapi bergaul sama game, sama podcast. Maksudnya kalau kita sembah Tuhan, urusannya sama Tuhan. Kalau kita urusan sama podcast, ada sesuatu yang kita kagumi di sana, apa orang yang kita dengar, dan itu akan berbahaya karena itu menjadi prinsip hidup mereka, akan menjadi prinsip hidup kita dan akan mengubahkan, tetapi itu bukan firman Tuhan. Mari kita mulai ambil langkah-langkah bahwa kita harus berhentikan hal-hal yang gak baik di mata Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di Amsal 20 ayat 7 yang mendukung pernyataan awal tadi. Bareng-barengnya 34. Yang bersih kelakuannya, berbahagialah. Ayo baca ulang lagi, sekali lagi yang kompak. 34. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah. Orangnya udah benar, udah dibenarkan, tetapi tadi bisa bercela. Makanya jangan, karena Nuh itu tidak bercela. Nah ini orang benar yang bersih kelakuannya. Ada orang benar yang tidak bersih kelakuannya. Nah siang hari ini kesempatan bagi kita. Kalau kita datang di siang hari ini, mestinya kita orang benar. Tapi kita tambah satu step lagi. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Bayangkan, ini juga bisa didengarkan orang-orang yang sedang mencari calon suami. Kenapa? Carilah calon suami yang bersih kelakuannya. Kenapa? Karena keturunannya akan berbahagia. Berapa banyak dari kita, mungkin ada yang dicuci otak sama dunia, beli mobil di atas 6 miliar, ya kan? Kenapa? Ada satu mobil ketika saya lagi di Jepang, saya dijemput sama salah satu perusahaan sponsor utama dari tim basket nasional di sana. Mobilnya memang ya kalau di Indonesia harganya 8,5-9 miliar. Pas saya masuk memang benar-benar berbahaya, Bapak Saudara. Tidak terdengar apapun. Padahal saya sudah terbiasa dengan kesunyian di dalam mobil.
Tapi ini benar-benar sunyi. Yang nggak sunyi adalah harganya, saudara. Ya kan? Tetapi bayangkan, dunia mengajarkan, ayo biar tenang, belilah mobil itu yang menjadi korupsi beberapa kepala daerah. Ya. Tetapi masalahnya, mobilnya di dalamnya sudah kedap. Tetapi kalau suami istri bertengkar, apakah tetap kedap? Ramai. Makin kedengeran konfliknya. Tadinya konflik di luar ketutupan, marah di dalam sama bajai di luar berantem, jadi agak tenang, tanggung gitu ya. Tapi kalau di dalam udah double glass insulated, bodinya gendut lagi, ya kan, mobilnya 3,5 ton, waduh luar biasa. Dibanting aja pintunya asal-asalan aja, dia nutup sendiri, bu saudara, glek, soft close, ya kan, soft close. Iya, bantingnya soft close, tapi cara ngebantingnya kalau kita marah gimana? Gedebuk juga. Jadi memang apapun yang dunia coba ajarkan itu bisa nggak kepake. Mobilnya bisa kedap, kalau kita ribut musuh juga di dalam ya. Jadi kenapa dibilang orang benar yang bersih kelakuannya itu berbahagia keturunannya? Karena apapun mobilnya, ya di dalam pasti lebih kedap dibanding kita di luarannya kan, langsung bajai dan knalpotnya semua kecium kan. Kalau kita masuk agak lebih tenang. Cara kita ngomong tenang, semua happy, bahagia keturunannya. Tapi kalau nggak bersih kelakuannya gimana? Anak takut, istri takut, semua takut, bahaya. Orang benar harus perhatikan dengan siapa dia bergaul, karena kalau kita pakai baju bersih, baru mandi, lalu kita masuk ke food court, langsung nggak ke food court. Tapi kita tahu ya, banyak food court itu exhaustnya nggak bagus. Atau kalau kita habis mandi, kita pakai baju bagus, terus kita masak aja 15 menit, baunya gimana? Sampai ke rambut-rambut. Iya, ya. Ya itu dia. Janganlah bergaul sama orang-orang yang bukan mendekatkan kita kepada Tuhan. Kalau obrolannya nggak mendekatkan kita sama Tuhan, nih jangan di sana. Karena sedikit banyak yang masak di food court itu jauh dari kita, tapi bau asapnya ada di badan kita. Dan kalau kita di situ setahun, setiap hari 2 jam aja, yang kena paru-paru kita, Bapak Saudara. Dan itu nggak bisa balik. Tahu dari mana? Karena saya lihat foto dari mama saya yang merokok ayah saya. Pas dicek, ayah saya paru-parunya bagus. Yang hancur paru-paru ibu. Nah gimana yang merokok siapa? Yang merokok beda 2 meter, dia hirupin 40 tahun. Nah kan, itulah, berhentilah merokok. Enggak ya. Tapi memang kira-kira kayak gitu. Jadi sedikit banyak apa yang kita lihat, apa yang kita baca akan mempengaruhi cara kita berpikir. Kalau kita belum baca firman Tuhan bolak-balik setiap hari berjam-jam, jangan baca hal yang lain. Puji Tuhan saya belum pernah beli buku yang lain. Mahal buku ya. Beli buku rohani aja, ini istri saya bukan beli. Orang mah belinya yang lain, ini belinya buku gitu kan ya, buku apa, Alkitab pernah lagi, mahal lagi, tebal. Di luar karena ada Alkitabnya macam-macam gitu ya. Nah beli Alkitab belum dibaca, jangan investasi buat hal yang lain. Jangan banyak nonton hal yang lain, karena itu adalah pintu masuknya hal-hal ke dalam hidup kita. Jadi dijaga baik. Karena dosa itu progresif ya, dia makin lama makin parah. Orang benar yang bersih kelakuannya, kalau kita salah bergaul, maka kita akan bingung sebetulnya standar yang dikata orang bersih kelakuannya itu kayak apa ya. Ada beberapa negara sih, bukan hanya satu negara, di mana orangnya itu bisa tiba-tiba lagi di mall, di mana tiba-tiba dia langsung buka celananya dan dia langsung ya, maaf, buang air besar. Lalu dia langsung tutup aja. Ya, negara banyak ya, ada 2-3 negara di kepala saya gitu kan. Biasanya kalau kiri kanan kita nggak bersih apa jorok, kita jadi kepikir apa itu hal yang normal. Nah itu dia. Kalau kiri kanan kita teriak-teriak marah-marah, kita kepikiran apa itu hal yang normal. Hati-hati. Karena 1-2 orang yang ngaco, lalu kita ikutan. Misalnya ada pria nih yang di foto ini bernama Kumar. Dia itu minum oli mesin bekas sebanyak 8 liter tiap hari. Dan udah ngelakuin sebanyak 33 tahun. Kata dia nggak pernah masuk rumah sakit, tetap sehat. Nah kalau kita bergaul sama Kumar, gimana tuh? Nah kan,
Apa yang Kumar pikir benar, kita jadi berpikir, lah saya minum air kemarin baru dari rumah sakit. Dia 8 tahun kayak baik-baik aja, bener dia kayak daripada Tuhan. Tuhan mah siapa? Ya kan gitu kan? Kan suka orang dengerin temennya, dengerin temannya, hati-hati dengan siapa kita bergaul. Padahal kita lihat itu bibir kayaknya udah ya beda tipis sama oli, makin lama makin gelap, ya kan? Tapi buat Kumar enggak, saya baik-baik aja, lalu ngajarin orang. Itu berbahaya sekali. Karena faktanya oli itu oli mesin bekas mengandung logam berat beracun, ya kan? Merusak organ syaraf. Jadi Kumar bisa berdiri hari ini adalah bukti kasih karunia Tuhan, bukan karena oli itu tidak merusak, ya kan? Itulah bisa gangguan paru dan kanker dan lain hal ya. Jadi kita jangan ikut-ikutan, tapi jangan yang jorok atau yang begini-begini jadi patokan, tapi firman Tuhan sajalah yang jadi patokan. Jadi dengar, baca firman Tuhan. Kadang-kadang akhir zaman juga pembicara juga banyak macam-macam. Jadi jangan sibuk baca kunyahan orang. Enggak kok, saya main sosmed 300-nya adalah ayat-ayat rohani. Baca firman Tuhannya, jangan kunyahan orang, karena kunyahan orang bisa melenceng jauh dan menyesatkan di akhir zaman. Hati-hati dengan siapa kita bergaul, kayak tadi bergaul sama Kumar. Karena apa yang mereka bilang bagus, kita malah diiklanin atau diinspirasikan mengenai hal itu. Entar dibeliin makanan yang mungkin tadinya kita hidup sehat jadi nggak sehat. Entar mungkin dikirimin hadiah buku yang bukan firman Tuhan. Lama-kelama kita punya pikiran berbeda, nanti hasilnya beda. Ayat yang sama dicerna dengan mesin yang udah ngaco, hasilnya akan berbeda. Ntar mungkin diajakin ikut ini itulah, buang duit di sini, di situ. Padahal masalah surga neraka itu sendiri-sendiri, Bapak Saudara. Kita mesti pilih mau hidup benar di hadapan Tuhan atau mau hidup benar di mata teman. Kita baca firman Tuhan Amsal 14 ayat 26 34. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi. Berapa banyak dari kita sekolahin anak atau rumah dikasih pagar, dikunci pintunya supaya aman, ya kan? Belajar masak, terus ya pokoknya baik-baik hidupnya supaya apa? Tentram dan aman. Nah ini dikatakan dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi kita mesti takut akan Tuhan. Karena akhir zaman orang lebih takut mungkin gak punya duit dibanding takut akan Tuhan. Ini sesuatu hal yang salah memang. Karena zaman dulu orang makan gak perlu ke warung. Mereka menanam, mereka mungkin beternak, mereka bisa pakai tangan dan kaki mereka untuk hidup. Tapi zaman sekarang, ya itu dia kan, makanya Tuhan Yesus perlu datang ya. Tapi jangan takut Bapak Saudara. Kalau dikatakan takut akan Tuhan, mungkin kita kayaknya rasanya sulit ya. Tadi katakan dia bercela, hidupnya benar, kayak terus bergaul dengan Allah. Lalu sekarang takut akan Tuhan, kayak terlalu jauh dari saya. Kita belajar bahwa studi dari Universitas Michigan, USA menyatakan bahwa ada penurunan tingkat testosteron ketika istri sedang hamil sebelum melahirkan, sehingga dari sebelum melahirkan atau hamil atau sampai seorang ayah itu, sehingga diperlengkapi dia jadi lebih sabar sama bayi. Menurut Profesor Robin Edelstein, jadi ketika masa-masa istrinya lagi hamil dan istrinya melahirkan, seorang ayah itu kan perlu sabar kan? Anehnya testosteronnya menurun dan jadi lebih sabar. Gini loh, kalau memang kita butuh takut akan Tuhan, butuh hidup gak bercela di hadapan Tuhan, kalau kita mau, itu jadi bisa. Karena ketika istrinya hamil, dia butuh sabar, testosteron turun dan dia bisa sabar. Memang secara studi dibuktikan kayak gitu. Jadi kalau kita ada kemauan, di situ ada jalan. Ketika kita mau bergerak, Tuhan sertai. Yang penting mau dulu Bapak Saudara. Jadi yang pikir, wah terlalu sempurna saya gak akan kejar deh, seperti Nuh, Salomo, udahlah kelar deh gitu kan. No, just melangkah dulu Bapak Saudara ya. Jadi Tuhan sudah memperlengkapi seorang pribadi, pria atau sang ayah. Kita punya Tuhan yang baik, Dia perlengkapi kita. Jadi jangan takut kalau kita mau jadi orang tua yang baik, Tuhan mampukan.
Kalau dari sekarang gimana? Kalau kita mau cari, carilah calon pasangan yang baik, atau jadilah calon orang tua yang baik. Kita tahu bahwa pertobatan ayah, pertobatan orang tua itu bisa membawa dampak. Jadi kita perlu bertobat, kita perlu pulih di siang hari ini. Seperti mungkin di Lukas 15 kita tahu ada kisah anak yang hilang, ya kan? Tapi ketika Tuhan menyambut ketika anak yang hilang ketika disambut sama orang tuanya dari jauh sudah mengejar. Orang tuanya sudah menunggu dia untuk kembali. Itulah Tuhan kita, dan kita mesti memiliki hati Bapa seperti itu. Hati yang dimana kalau keluarga kita lagi alami masalah, kalau keluarga kita lagi, anak kita atau istri kita lagi membuat kesalahan, betapa kita punya hati yang seperti itu. Menunggu mereka untuk kembali dan berlari untuk memulihkan hubungan keluarga yang ada. Seperti Dr. J. Turnbull dari University of Texas Health Science Center memberikan pernyataan dari studi bahwa ayah menghabiskan waktu berduaan bersama anaknya hanya 25 menit per minggu. Tetapi walaupun waktunya hanya sebentar, seorang anak itu mengamati cara interaksi ayah ke ibu, ibu ke ayah. Jadi walaupun sebentar pun akan banyak hal bisa diteladani. Dan mereka akan meniru cara mereka ini berinteraksi, ya kan? Maka jangan heran kalau ada orang sudah dewasa, ada yang kayaknya perilakunya kok bisa begini ya, kok bikin kesel ya, kok dia kayaknya kasar ya. Ini memang dari kecil kita harus taruh waktu, kita harus kasih hati, kita harus pulih dulu. Nanti sebelum pulang juga kita akan didoakan tuh saudara. Saya ajak Pastor Yuli untuk mendoakan kita, karena saya juga termasuk pria, saya juga jadi pasien juga nanti. Jadi kita bersama-sama kita mendoakan, ya kan? Kalau ada yang mau suami, nanti kesempatan, ya kan? Kita tumpang tangan sehingga kita dimampukan dengan doa 2-3 orang sepakat bersama, pria di MIC Church dipulihkan. Dan orang-orang yang mendoakan orang lain, orang-orang yang menaruh belas kasihan terhadap orang yang lemah, Tuhan tidak pernah utang. Jadi walaupun saya single, ngapain doain suami orang gitu kan ya. No, kalau ketika orang-orang yang ini kita taruh belas kasihan, Tuhan nggak pernah berutang kok, ya kan. Jadi Tuhan akan membuat kita atau memberkati kita dengan hal-hal yang baik. Jadi kita jadi pribadi yang dewasa, karena kita nggak mau ada kutuk generasi ya ke anak-anak kita. Kita lihat ada gambar ayah lagi main HP, anaknya juga main handphone lagi barengan, ini zaman now ya. Dua-duanya main handphone, katanya mau makan malam, ya kan? Pilih menu nggak mau, bagian kepedesan nyalahin. Tadi siapa yang pesen? Kok muntahu tapi kok warnanya yang coklat nih? Biasanya putih, ya kan? Muntahu, ya kan? Ada juga, ya kan, ada yang pedes, ada yang putih gitu ya. Ntar bagian pesen nggak ada yang mau kerja, bagian makan salah, ngoceh, ngalamin pribadi, ya kan? Nah ini ayah main HP, anak main HP. Secara statistik, David Popno memberikan pernyataan bahwa 50% anak di Amerika tidur sebelum mereka bisa ketemu atau ngobrol sama papanya. Jadi mereka akan nggak bisa lihat papanya nih. Setengah dari Amerika memang kayak gitu. Studi dari Cornell University menunjukkan bahwa ayah dari anak-anak preschool menghabiskan hanya 38 detik per hari supaya bisa ketemu sama papanya. Bayang 37,7 detik doang, ya kan? Ayo diperbanyak pertemuannya ya. Tetapi secara kontras, anak-anak malah menghabiskan waktu bersama gadget, handphone, nonton, iPad selama 54 jam per minggu. Yang satu 37,7 detik per hari, yang satu 54 jam per minggu. Jadi yang ini kata artikel berita ya. Jadi yang jadi ayahnya itu orang iPad. Ini bahaya di dunia. Ini situasi dunia, kita butuh ayah yang bangkit, orang tua yang bertobat. Karena gini loh, kita butuh kerja sama. Ayah bangkit, kalau istri juga bantuin.
Kalau dia bangkit sendirian ditontonin juga susah ya. Tapi kalau barengan maka mungkin lebih mudah. Jadi kita bantu ayah-ayah yang di sekeliling kita, jangan makin runyem tapi bikin dibantu ya. Orang tua bertobat bertanggung jawab. Amsal 13 ayat 24. Nah, ini gantian nih. Ke anak. Ya kan tadi kan orang tuanya bertobat. Sekarang urusan disiplin ke anak. Amsal 13 ayat 24 kita baca bareng-bareng. 34. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada. Nah, ini dalam bahasa aslinya musar, yaitu disiplin, chastening, correction. Menghajar itu dalam bahasa aslinya memberikan instruksi, jadi bukan gebukin begitu ya sebetulnya, tapi memberikan instruksi. Nah, instruksinya kita nggak bisa kasih kalau kita nggak baca firman Tuhan. Instruksi apaan gitu kan? Mendisiplinkan nggak bisa kita disiplinkan kalau kita nggak belajar hidup disiplin, atau kita nggak tahu harusnya bagaimana. Terus dalam bahasa aslinya itu memberi peringatan, menghukum, menghajar, memperbaiki perilaku atau mengkoreksi. Jadi yang penting adalah bukan hajarannya, tetapi memperbaiki perilaku. Jadi nggak selalu kayak monoton gebuk gitu, tetapi ada perbaikan perilaku, dikoreksi. Dan itu memang sulit karena ayah dengan testosteron turun aman, tapi kan ibu udah gak hamil, testosteron naik, ya kan? Nah, itu kita mesti belajar untuk kita punya self control, saudara. Jadi ada instruksinya ya, kasih tahu gimana caranya. Nah, untuk kasih tahu caranya kita harus ngalamin dulu. Makanya baca firman Tuhan, orang benar jatuh bangun, orang benar jatuh bangun. Nah, itu mulai kita tahu caranya. Itu kan kalau di Bible itu kan teorinya. Nah, kita udah hidup menuju 40, 50, 60 tahun. Nah, kita tahu lah jatuh bangunnya. Nah, kasih tahu sama anak, baiknya begini, kata firman Tuhan begini. Tapi ya kusut kan, ya kayak begini. Nah, baiknya tahu begitu gitu. Jadi kalau kita alamin, dicerna, pas diomongnya beda. Makanya mesti baca firman Tuhan, datang ke ibadah, denger, makanya kita mulai nyambung ya. Maka kita kembali ke kita harus jadi manusia yang berkembang dulu, sehingga apa yang kita kasih tahu itu bisa jadi ada manfaatnya ya. Jadi mungkin ada masa-masanya di mana handphone harus disita. Mungkin ada masa-masanya di mana baca Alkitab harus ditemenin, didampingi. Ya kan? Jadi kita harus belajar lebih serius. Ya kan? Jadi ada hukumannya, katanya kalau chastening itu dalam bahasa asli ada hukuman. Jadi memang harus ada disiplinnya, tapi nggak tahu disiplin macam apa. Escalate pelan-pelan dari bawah, jangan langsung klimaks ya. Misal sabar ya kan. Jangan cuma, mungkin ini agak kita mesti belajar, jangan cuma nyuruh anak baca Alkitab, tapi kita juga baca Alkitab. Karena nggak nyambung nanti kalau anak sekolah minggu di sini pinter-pinter loh. Kalau ada yang tahu materi di sini, itu anak sekolah minggunya, teensnya, youthnya itu luar biasa, benar-benar bagus, jangan sampai ketinggalan saudara ya. Jadi kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak tahu mesti perbaiki perilaku kayak gimana. Jadi kita baca Bible dulu supaya kita tahu ya. Kalau mungkin saudara pernah alami disiplin dari orang tua, mari ampuni mereka. Karena mungkin orang tua zaman baby boomer itu kalau kasih disiplin belum dikasih tahu salahnya kita di mana, pokoknya udah digebuk berdarah-darah habis gitu kan ya. Dua-duanya udah lemes ya, habis wajah. Nah, itu mungkin jangan lakukan apa yang dari orang tua kita. Tapi kita mesti pulih dulu ya. Kita mesti pulih dulu supaya kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Nah, itu dia, sulit ya. Harus menggunakan tongkat tetapi bukan dengan emosi, tetapi dengan kasih. Tapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Ada waktunya. Kalau kita nggak bergaul, gimana waktunya bisa ada? Kalau kita nongolnya cuma 37,7 detik per hari, masa nongol-nongol langsung pukulin gimana? Ya kan? Jadi bergaul erat, ada waktu sama anak, itu lebih mending kalau kita mulai kasih tahu dia. Jadi di pala dia tuh ada yang namanya dikasih tahu, ada yang namanya bersenang-senang, ada yang namanya berteman, ada yang namanya hubungan. Jadi nggak cuma nongol marah, itu udah jadinya trauma doang ya kan. Jadi
Ya itulah, pada waktunya bicara kehadiran seorang ayah atau orang tua, hadir dulu saudara. Baru kita tentukan apakah kesalahan hari ini perlu dikoreksi sejauh apa. Pastikan jadi orang tua yang hadir, jangan sibuk dengan dunia kita. Karena siapa suruh menikah kan, itu tanggung jawab kita kan. Ya kan, bukan mau ya iyalah ya, mau gimana lagi. Dari studi CDC di tahun 2013, nanti Tuhan mampukan ya. Tadi seperti hormon testosteron jadi bisa turun, kalau hamil nanti pulang di tempat ini kita dimampukan loh, pasti. Pada studi CDC di tahun 2013 menemukan bahwa ayah yang tinggal bersama dengan anak-anaknya akan secara signifikan dekat sama anak-anaknya. Akan lebih mudah makan bareng, main bareng, ngobrol bareng, dan bahas sesuatu. Jadi ayo perbanyak quality time. Riset dari Dr. Seymour Diamond menyatakan bahwa seorang ayah hanya memberikan quality time, yaitu tadi 38 detik dalam satu hari kepada anaknya secara fokus katanya. Kalau yang nggak fokus ada sih 20 menit. Jadi 20 menit dia nongol, dia ada gitu loh di meja makan, tapi megang handphone. Nah bayangkan, tapi suruh anaknya jangan pegang handphone, tapi dia pegang handphone. Kata Dr. Seymour Diamond. Ya jadi emang dia hadir 20 menit dalam sehari, tetapi quality time yang bener-bener ngeliatin anaknya sampai dia bisa ngomong, pala kamu kenapa benjol ya? Nah itu tuh loh, bibir kamu kenapa mengok, ada yang tabok kemarin di sekolah. Nah itu sampai kayak begitu, itu tuh difokusin gitu. Karena yang ada adalah 38 detik sehari, walaupun hadir 20 menit katanya. Nah ini minimnya partisipasi ayah terhadap hidup anak atau partisipasi orang tua. Dan karena partisipasi orang tua itu nggak banyak, adanya kenaikan tingkat bunuh diri di usia muda di dunia. Dikatakan dari Dr. Seymour Diamond itu dalam 20 tahun naiknya 3 kali lipat Bapak Saudara. Jadi jangan sibuk bikin anak, tapi dampingilah mereka karena kita dipercayakan. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tapi siapa mengasihi anak yang menghajar dia pada waktunya. Kita harus belajar mengendalikan diri lebih baik, karena dihajar pada waktunya, bukan dihajar setiap waktu. Itu berbeda. Nggak setiap kali marah-marah, ngoceh, frustasi. Makanya ayo dewasa, ayo buah-buah roh matang, kuat mentalnya, kendalikan diri, hajar pada waktunya, ada waktunya, bukan setiap waktu. Itu berbeda. Di satu sisi, kalau kita mungkin dengar ini, saya belum punya anak, tapi saya seorang anak. Oke. Kalau kita sebagai seorang anak yang dihajar, kita mesti siapin hati untuk terima disiplin. Karena Tuhan sendiri, kita udah pernah bahas di tahun lalu di khotbah hari Ayah, bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Udah, makanya diproses, ngalamin lembah. Karena Tuhan tahu kalau dikasih sekarang, udah pasti liwat. Tadinya ibadah jadi enggak, tadinya pelayanan jadi enggak. Makanya kadang-kadang Tuhan tahan-tahan, pelan-pelan, supaya kita bisa lebih dipercaya dulu. Karena kalau kita nggak siap, jatuhnya ketika kita disiplin, jatuhnya luka dan kepahitan. Makanya kita sebagai anak, kita mesti siapkan hati kita untuk terima disiplin dari Tuhan, dari orang tua. Kalau kita ngerti, maka kita lebih hati-hati dalam hidup. Jadi bukan kayak kecewa, aduh Tuhan kenapa sih ngalamin proses sih? Aduh Tuhan kenapa saya dapat ngalamin lembah ini? Oh kok orang tua saya kok galak banget, kok jahat banget sama saya? No, kita udah siapin hati untuk terima disiplin. Ketika kita dapat disiplin, kita mulai atur hidup. Hati-hati dalam melangkah, bicara atau hidup yang benar. Bukan nyalain keadaan, tapi hidup yang benar dulu. Maka pasti nggak ada hajaran. Ini ada hal baik. 2 Samuel 7 ayat 14 sampai 15. Iya tuh marah-marah kayak gitu ya. 2 Samuel 7 ayat, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Kasih setia Tuhan tidak akan hilang dari hidup kita, ya. Kita bisa belajar dari sisi ayah atau orang tua. Dia Tuhan yang hukum pakai rotan, tapi dengan kasih setia yang tidak akan hilang. Jadi bukan marah kilaf sampai orang sakit jiwa dong. Jadi self control, yaitu memang kita bisa belajar bahwa ada kasih setia kita nggak boleh hilang. Karena anak-anak yang bikin geram atau bikin luka, kadang-kadang bikin ayah atau ibu jadi nggak semangat jadi orang tua.
kayaknya udah lelah aja gitu. Mungkin berasa ya kayak pernah diomongin SMP, SMA, lama-lama kayak terserah dah, hidup lu. Nah kan udah mulai kayak begini modenya kan, jadinya gimana gitu. Dan makanya kita mau di siang hari ini semua pulih. Anak siap untuk terima disiplin, dan orang tua mau kembali pulih seperti awal-awal pernikahan, di mana harusnya kasih setia tidak akan hilang daripada anak kita. Walaupun anak kita mungkin kita suruh belajar, entar dia diem-diem ya kan, ke WC, main game atau apa ya kan. Ada aja zaman sekarang setan dengan tipuannya yang mengajak anak-anak jadi jauh daripada Tuhan. Jadi mari kita pulih dulu. Ampuni ayah kita, ampuni orang tua kita mungkin yang dulu pernah suka mukul, atau mungkin pernah ada cara mereka yang nggak bagus. Nah, kita ampuni mereka, lalu jadilah pribadi yang lebih baik. Karena seringkali bisa juga ada alternatif itu. Orang tuanya salah, tapi kita justru belajar untuk tidak melakukan sama seperti mereka. Tapi ya, Tuhan menghukum pakai rotan ya guys. Tapi lebih lembut lagi hatinya kalau ada rasa pahit dengan orang tua yang selama ini memperlakukan kita, ya makanya kita ampuni diri kita sendiri juga. Karena memang nggak ada sekolahnya jadi orang tua sih. Nggak ada habis S1, ada yang habis S2, ada lagi sekolah menjadi orang tua, nggak ada. Tiba-tiba dari pacaran enak-enakan ya kan, senyum-senyum, kado, senyum-senyum, kado, tiba-tiba duel, siapa yang cuci piring ya kan, siapa yang ngepel, belum kelar hamil ya kan. Jam 7:30 perlu ke kantor, tiba-tiba perlu jemur bayi. Udah tuh per 15 menit, 20 menit oe, nggak dikasih makan nggak mungkin. Susu makin mahal ya kan, susu plus popok, tambah kehidupan di Jakarta. Kemarin ada orang yang lamar kerja di kantor, saya ketemu, katanya ibu kota itu lebih kejam daripada ibu tiri katanya kan. Nah itu dia ya, jadi kalau kita hidup di Jakarta ya hati-hati ya kan. Jangan ntar teman ikut apa kita beli kita ikut ya kan. Tiba-tiba kita beli yang kita nggak butuh, orang lain masa tuanya pensiunnya baik, tapi takutnya kita nggak siap ya. Harusnya disiplin dengan sisi kasih setia, dengan hati yang pulih. Makanya hati kita mesti pulih, baru kita menjadi orang tua yang lebih baik. Di satu sisi kita sebagai ayah jangan cuek aja. Kita belajar disiplin dengan penuh kasih, tapi ada kontrol diri. Jadi kita koreksi hidup anak kita, tetapi kasih kita terhadap anak kita harus stabil, nggak berubah dan tanpa syarat. Jadi jangan kayak abis menang taekwondo langsung semangat, tapi abis kalau dia lagi nggak ini langsung udahlah gitu kan. Kalau menang nanti beliin robot gitu kan. Kalau enggak, ya kan, kalau nggak menang pokoknya udahlah, tahun depan kelar aja gitu dong ya. Jadi hasilnya harus stabil ya kan. Kita mengasihi karena kita mau jadi ayah yang bertanggung jawab. Kita dipercayakan Tuhan loh anak-anak ini. Jadi kita harus bertanggung jawab. Nah ini kita baca firman Tuhan lainnya. Saya undang pengen untuk mainkan dengan lampu. Amsal 22 ayat 6 ada ya? Ajarilah ada ya, ajarilah ada nggak? Ajarilah seorang anak untuk. Oke. Amsal 22 ayat 6 34. Ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup. Iya memang nggak gampang sih, apalagi kalau seorang ayah itu udah pahit atau udah kecewa, capek gitu. Kadang-kadang sesama teman juga capek, udahlah capek ngomongin dia, nggak ada untungnya. Perbaikin cara dia jalan, perbaiki cara dia ngomong, perbaiki cara sorot mata dia. Yang ada kita mah nggak dapat apa-apa, dia malah melotot sama kita, malah dia marah-marah balik. Tetapi kalau kita nggak perbaiki, sampai masa tuanya dia hidupnya kayak gitu. Dan biasanya makin usia, ada premenopause, ada andropause. Dan premenopause, andropause bisa di atas 30 tahunan, banyak yang sudah mengalami. Itu makin ketus, makin parah gitu kan. Jadinya ya tolonglah ya kan. Jadi dari awal mesti lebih baik lagi. Kita harus jadi guru yang mengajar anak kita cara hidup yang patut di mata Tuhan. Kalau kita sibuk dengan dunia kita nggak hadir, maka cara hidup anak sampai ke masa tuanya bisa aja hidupnya nggak berkenan di hadapan Tuhan, apalagi benar dan tidak bercela, blameless, nggak mungkin. Ya. Jadi kita tanggung jawab kita sebagai orang-orang di sekeliling seorang anak, kita bisa jadi teladan. Mungkin kita
ngajar di youth, kita pelayanan, kita punya ponakan, orang-orang di sekeliling kita, anak-anak sekeliling kita bisa jadi teladan. Kita bisa dengar mereka akan nyontoh their auntie atau uncle. Kalau kita hidupnya benar dan tidak bercela. Tapi kalau kita nyerah sama kehidupan, nyerah sama tantangan, akhirnya kita menjadi teladan. Ayo semangat nih, auntie sama uncle. Jadi ponakan, sepupu, orang-orang yang kita kenal itu bisa ngikut kita gitu ya. Dalam bahasa Inggrisnya Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Kita harus jadi pelatih bagi generasi berikut. Dilatih, jadi butuhnya tuh dicontohin, didampingi. Namanya dilatih pasti salah sih. Mana ada orang pelatih pertemuan pertama langsung jadi, belum ada. Nah sedangkan kita ke anak kita, ke keluarga kita, sekali kita ngomong nggak mau diulang. Kalau diulang udah panjang sampai pertemuan berikutnya. Nah ini padahal namanya dalam bahasa aslinya itu ya dilatih. Atau bahkan di terjemahan ini adalah di NASB ini, American Standard, itu dikatakan train up a child in the way he should go. Jadi di-train, namanya di-train, ya belum tahu hasil latihannya udah pasti benar atau enggak. Jadi dia gagal lagi ya udah, ngomong lagi, dia begitu lagi, ngomong lagi, dia dengerin temennya, ya udah ngomong lagi, dia nyontoh dari sosmed, ngomong lagi. Jadi butuh waktu dan butuh berulang. Jadi nggak bisa dadakan jadi anak yang baik, Bapak Saudara. Mereka butuh kita, generasi berikutnya butuh kita. Makanya sekolah minggunya, ibadah remajanya datang tiap minggu. Ayo, jangan bolong-bolong. Kita yang jadi orang tua, kita yang ngatur. Kita yang ngatur schedule mereka, kita atur. Karena memang otoritasnya Tuhan kasih ke kita. Kita atur hidupnya mereka untuk bersekolah minggu setiap hari Minggu dan beryut setiap hari Minggu. Dan bahkan aku dan seisi rumahku, aku akan melayani Tuhan. Kita yang atur anak kita. Sebelum mereka menjadi lebih dewasa, mereka layani Tuhan. Di sini mah semua main piano, main keyboard, you're welcome, main bass. Just give your talent. Ya. Jadi kita ada untuk generasi berikutnya. Train up a child. Jangan sampai kita, kadang-kadang orang tua bahaya ya. Kalau orang tua pilih kasih kayak Ishak, pilih kasih sayang, lebih sayang Esau, Ribka lebih sayang Yakub di Kejadian 25-28. Akhirnya ribet kan? Kusut. Yang papa favoritnya yang laki, yang emak favoritnya yang bantu motongin sayur, komplit, ya kan? Jadinya kusut, ya kan? Nah ini masalah, kita jadi orang tua dampaknya sampai berakitab-akitab gitu, ya kan? Cuman gara-gara yang motong sayur aja, ya kan? Akur sama yang buruannya. Ya kalau pokoknya kagak ada hasil buruan mau makan apa? Terus kalau adiknya nggak bantuin masak mau makan apa juga? Udah kerjasama, jangan pilih-pilih kasih. Atau seperti Yusuf, ada lagi dibuat jubah lebih indah bagi Yusuf. Akhirnya saudaranya iri hati, mau bunuh Yusuf dan menjual dia sebagai budak. Kita belajar banyak. Ada anak 2, anak 3, kadang dikasih yang satu di depan yang satunya lagi. Karena yang berhikmat aja ya kan, kasihnya berlebihan lagi kan. Yang satu dikasih mulu 5 tahun, yang satu gak dikasih 5 tahun, tapi di depan orangnya gitu kan ya. Yang satu soalnya jubahnya kelihatan gitu kan. Jadi gimana ya, jadi bunuh-bunuhan ini. Itu semua orang tua juga kan. Kita mesti pastikan kita jadi orang tua yang bijaksana juga. Ada satu pria muda. Dia dalam dalam masa hukuman, tapi ayahnya tuh terkenal sebagai penulis buku The Law of Trust.
ayahnya terkenal dan penulis buku terkenal. Hakimnya itu nanya sama dia, kamu inget gak sih, kamu sering ngobrol sama papa kamu, kok papa kamu tuh kayaknya bijaksana banget, kok kamu jadi kriminal kayak gini? Lalu anak muda ini ngomong, ya saya inget sih, saya pernah minta nasihat sama papa. Lalu papa nengok sambil nyatet-nyatet menyelesaikan buku karangan dia. Dia bilang, udah pergi sono, papa lagi sibuk. Udah, gitu doang. Kadang-kadang, udah jangan ganggu papa. Papa bukunya udah mau kelar. Nah di situ hakimnya yang menyesal juga, dia ngomong di ruangan, dia bilang, ya bukunya sih terkenal, tapi anaknya lunyah. Nah memang kadang-kadang banyak dari kita kesibukan memang nggak bisa dielakkan. Tapi kalau kita doa sama Tuhan, minta Tuhan bukakan, jauhkan kita daripada kesibukan yang sia-sia. Karena keluarga butuh kita, keluarga butuh kehadiran kita. Walaupun kadang-kadang kalau kita capek di luaran, pas sampai rumah kita juga butuh rest. Karena mungkin ada yang restnya ceritanya main handphone, which is kita udah bahas melalui studi, ternyata main handphone itu tidak rest. Karena sakit buat mata, sakit buat kepala, sakit buat otak. Jadi rest yang lain, sebetulnya rest itu bener-bener rest, kayak tidur gitu, atau makan atau tidur itu lebih rest. Jadi ya perbaiki cara kita rest, mulai punya waktu untuk keluarga. Di Mazmur 67 itu ada, saya tutup dengan hal ini, Mazmur 67 itu ada kata-kata, may God be gracious to us and bless us and make His face shine on us. Ini satu ekspresi seorang ayah kepada anaknya. Dan ini nggak bisa diungkapkan sama mungkin bahasa Inggris gitu aja. Karena dalam bahasa aslinya itu face, make His face shine on us, itu bukan cuma apa ya, nggak begitu gitu loh. Dalam bahasa aslinya itu seperti satu ekspresi di mana dia lakukan segalanya supaya anaknya itu ketawa. Jadi kalau kayak kita punya anak bayi suka kayak ba, kan ya, atau punya binatang seperti peekaboo gitu ya. Pokoknya kita suka, tahu ya, kita suka kayak bikin hal yang aneh, kita joget-joget, kita kelitikin, pokoknya kita lakukan segalanya sampai itu anak, sampai anak kita ketawa. Pernah ya? Atau ponakan? Pernah ya? Kita kayak bikin muka lucu, kita joget-joget, pokoknya kita lakukan segalanya sampai tuh anak ketawa. Dan itulah seperti hatinya Tuhan sama kita. Jadi jangan takut Bapak Saudara kalau kita selama ini mungkin jadi orang tua yang gak baik. Kita menjadi pribadi yang benar tapi bercela. Di siang hari ini kita mau pulih supaya kita bisa jadi calon yang baik atau menjadi orang tua yang baik. Karena kalau kita gak pulih, kita gak bisa jadi berkat. Kita jangan takut kembali sama Tuhan, karena Tuhan itu ekspresinya kayak gitu. Dia kayak ba gitu loh. Dia lagi nunggu-nunggu perhatiin kita. Bayi murung yang dipikir punya rasa bersalah banyak, ngelakuin kesalahan dan dosa begitu banyak, lalu kita coba menjauh dari Tuhan. Tuhan gak jauh Bapak Saudara, Tuhan gak kecewa sama Bapak Saudara, Tuhan senang melihat Bapak Saudara. Kalau dari ayat ini ekspresi Tuhan, dia senang melihat kita. Bukan hanya Tuhan mau memberkati hidup kita, dia Tuhan yang mau lakukan segalanya, dia Tuhan yang mau berikan segalanya. Maka ayo kita baca firman Tuhan, bukan untuk dapat sesuatu, bukan untuk formalitas sudah baca apa belum, tapi miliki kerinduan untuk melihat seperti Aba Bapa atau Bapa kita yang sudah terlebih dahulu menanti-nantikan kita dengan tersenyum.